Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Pada tema kultum saat ini saya akan membawakan tema yaitu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim sekalian, pada musim atau era saat ini banyak sekali teman-teman dari generasi Z atau Gen Z banyak yang namanya kebingungan atau distorsi kehidupan, yang mana teman-teman sekalian mengalami kebingungan untuk menemukan kebahagiaan, apalagi dalam hal ibadah. Teman-teman sekalian mungkin merasakan bimbang atau gelisah karena merasa Allah tidak ada dalam hidupnya. Maka dari itu penting sekali bagi kita umat Islam untuk mengenali Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana cara sistem atau sifat Allah sekalian? Teman-teman, perlu diperhatikan bahwasannya dalam kalimat tauhid itu sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat menyayangi hambanya. Dalam kalimat la ilaha illallah, Allah itu sangat memperhatikan para hambanya. Kemudian Allah juga berjanji bahwasanya fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian semua. Dari situ sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya jangan pernah lepas dari hati kita yaitu kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya ketika kita sudah selalu ada dalam hati kita kalimat la ilaha illallah, itu sudah memasuki bahwasanya taraf iman kita itu sangat-sangat tinggi. Dengan catatan jangan meninggalkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita sudah memahami betul makna la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, pasti kita tidak akan mau untuk menyekutukan Allah. Pasti kita tidak akan mau untuk bermaksiat kepada Allah. Pasti kita juga tidak mau untuk jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kunci husnudzon kepada Allah tentu saja pertama perbanyaklah sholawat. Kemudian yang kedua adalah perbanyak zikir, ya. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah seperti itu. Ingatlah hanyalah kepada Allah, hanyalah mengingat kepada Allah akan membuat hatimu tentram. Jadi untuk teman-teman sekalian, khususnya yang masih remaja atau memasuki generasi Z, tentu saja jikalau kalian merasa hidup kalian tidak tenang, merasa hidup kalian gelisah, banyak masalah, mungkin bisa melakukan yang namanya muhasabatun nafsi atau introspeksi diri. Kira-kira apakah ibadah hamba kepada Allah itu sudah benar? Apakah sholat sujud hamba itu kepada Allah sudah rapi, sudah tepat waktu? Maka dari itu yang namanya muhasabatun nafsi atau introspeksi diri itu diperlukan bagi setiap hamba, karena mungkin hubungan kita dan hubungan Allah itu masih terlalu jauh, sehingga Allah ingin mendekatkan hubungan antara kalian dengan zatnya itu dengan berbagai cara. Ada yang diberikan musibah, ada yang diberikan rasa kecewa, ada yang dicabut mungkin sebagian nikmat daripada hambanya. Maka dari itu, ketika sebagian nikmat dari kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah itu menginginkan kita itu sujudnya lebih lama. Bisa jadi Allah menginginkan kita itu meluangkan waktu untuk Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah itu menginginkan kita itu memohon, kita itu ingin menangis, sehingga mungkin dengan cara begitu permasalahan hidup kita ataupun ujian yang sedang kita hadapi itu akan dibantu, akan dituntun. Bisa jadi Allah menegur kita itu karena Allah ingin membantu kita, bukan karena Allah itu nggak sayang kepada kita, teman-teman. Jadi bahwasanya ketika kita mulai merasa bahwasanya Allah itu tidak sayang atau tidak mau mengabulkan doa kita, jangan sampai ada pikiran seperti itu, karena Allah tidak akan mengabulkan kedua tangan yang mengangkat dan berdoa kepadanya. Maka dari itu janganlah berhenti berdoa, sepanjang atau sebanyak apapun doa kita pasti ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu cepat atau lambat,
banyak atau sedikit, yang pasti Allah akan tetap mengabulkan doa kita. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Maka dari itu, kunci untuk selalu bisa berhusnudzon kepada Allah adalah kita harus selalu berpikir, kita harus bersolawat, dan kita jangan pernah berhenti berdoa. Dan kita harus percaya, dalam kitab Safinatun Najah disebutkan, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik atau takdir buruk itu semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga ketika kita sudah kenal baik, kenal dekat dengan Allah, itu entah rasa bahagia atau rasa kecewa tidak akan membuat kita terlena. Ketika kita merasa bahagia, ya nggak terlalu bahagia. Ketika kita kecewa, kita tidak terlalu merasa kecewa, karena kita yakin semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada tema berhusnudzon kepada Allah pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.